Negeri ini jadi tambang emas bagi korporasi global di mana daya beli terus meningkat dan jadi modern merambah ke daerah-daerah dan pasar untuk produk konsumen tumbuh nyaris tanpa henti. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang strategis, potensi industrialisasi manufaktur serta pertumbuhan ekonomi digital yang sangat cepat dalam satu dekade terakhir. Dalam konteks inilah, perusahaan Amerika seringkali memilih jalur akuisisi perusahaan lokal dibanding membangun operasi dari nol atau greenfield. Jalur akuisisi dianggap lebih cepat ataupun efisien dan juga mampu memberikan akses instan terhadap merek lokal yang juga sudah dikenal. Karena jaringan distribusi sudah jadi, basis pelanggan juga sudah terbentuk hingga fasilitas produksi yang sudah beroperasi. Dan juga melalui akuisisi perusahaan asing ini dapat memotong biaya waktu memasuki pasar sekaligus mengurangi risiko kegagalan penetrasi. Nah, dengan kata lain, fenomena akuisisi bukan hanya peristiwa transaksi, tapi juga jendela untuk melihat bagaimana perusahaan global membaca masa depan ekonomi Indonesia. Tapi ada juga risiko bahwa sebagian aset dan merek nasional perlahan berpindah tangan. Pertanyaannya, apakah ini bentuk integrasi ekonomi sehat atau awal dari dominasi korporasi global atas perekonomian domestik? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, kita ke contoh yang pertama, di mana Softex Indonesia ini diambil alih oleh raksasa asal Amerika Serikat. Pada tahun 2020 ini jadi titik penting bagi industri konsumen di Indonesia. Di tengah pandemi, ketika ekonomi global justru melambat, raksasa asal Amerika Serikat, Kimberly Clark, ini mengakuisisi PT Softex Indonesia senilai 1,2 miliar USD atau setara dengan 17,6 triliun rupiah. Transaksi ini dibayar tunai dan lewat utang kepada para pemegang saham Softex, termasuk CVC Capital Partners Asia Pacific. Langkah tersebut bukan hanya ekspansi biasa, karena Kimberly Clark ingin mempercepat pertumbuhan bisnis perawatan pribadi di kawasan dengan potensi paling menjanjikan yang di Asia Tenggara dan Indonesia berada di garis depan. Dengan jumlah populasi yang besar dan konsumsi rumah tangga yang tinggi, pasar pupuk dan produk kebersihan di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Tanggal 20 Oktober 2025. Korban mengaku terbukti. Messi ini mengunjungi Camp walaupun hanya beberapa menit sebelum kembali ke Alicante untuk bergabung dengan timnas Argentina. Sementara menurut klub, Messi tiba di gerbang lalu meminta izin agar boleh masuk dan diizinkan begitu saja tanpa ada masalah. Bintang Inter Miami itu mengunggah kunjungan singkatnya ke Camp Nou di Instagram dengan takarir semalam aku kembali ke sebuah tempat yang sangat kurindukan dengan seluruh jiwaku. Tempat yang membuat aku merasa sangat bahagia, di mana kalian semua membuatku merasa 1000 kali lebih bahagia daripada orang lain di dunia. Raih mimpi selama kita bekerja keras. Dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Saya minta Euromax setiap Senin jam 3 sore hanya di Magna Channel.